Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. We worship you, Lord. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Biar nama-Mu dipermuliakan, biar semua orang tahu bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami. Engkaulah pertolongan dan sumber damai sejahtera kami satu-satunya. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau, Tuhan. Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau datang, Kau berfirman kepada kami pada pagi hari ini, berbicara di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesakitan kami. Kau Tuhan yang hidup. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan suara-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Baik, shalom, selamat pagi saudara. Dan saya percaya pagi hari ini saudara diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja memuji, menyembah Tuhan, dan saya sungguh menikmati waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya saudara juga mendapatkan banyak hal pada pagi hari ini yang mencerahkan kehidupan saudara. Kita akan membuka firman Tuhan kita, dan kita akan melihat Alkitab kita di kitab Roma. Bapak Ibu kalau punya Alkitab, buka di kitab Roma, ya. Kita akan membaca kitab Roma 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Tapi sebelumnya kita lihat siapakah penulis kitab Roma ini. Dikatakan bagaimana Paulus menulis surat kepada gereja yang ada di Roma. Dikatakan pertama, siapa Paulus itu? Saudara perlu tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, ya. Dan ayat 16 sampai 17 Roma 1, sebab Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Perhatikan saudara, dia mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, jadi dia punya keyakinan dengan punya dasar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak, dikatakan bertolak dari iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, dan saya ingin share buat saudara, ya, apa yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Yang saya ingin soroti adalah Injil dan iman itu sendiri. Jadi perkataan Injil yang ditekankan oleh Paulus dan sangkut pautnya dengan iman itu sendiri. Nah, Injil yang benar akan selalu menghidupkan iman yang benar. Jadi Injil yang benar akan selalu menghidupkan iman yang benar. Ya, dan inilah Injil yang Paulus beritakan pada gereja-gereja di Asia. Dan inilah para rasul-rasul lain sebagai murid-murid Yesus. Setelah kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka tersebar ke bangsa-bangsa, ke benua-benua.
untuk pemberitaan Injil ini dan menghasilkan murid-murid yang kuat. Kenapa, saudara? Karena Injil yang disampaikan adalah Injil murni, Injil yang benar, sehingga menghasilkan iman yang benar dari setiap murid-murid, gereja-gereja perintisan mereka yang dilakukan oleh para rasul, juga oleh Rasul Paulus di Roma ini. Saudara, tetapi di sini sering terjadi pertempuran akan kepercayaan seseorang terhadap Injil itu sendiri sebagai orang Kristen dengan fakta-fakta yang dialami, tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang dialami oleh gereja-gereja rintisan para rasul. Ini kemungkinan bisa juga dalam aplikasi saat ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami tantangan, yang mengalami aniaya dalam perintisan gereja, dalam perjalanan misi, dalam pembangunan misi pelebaran kerajaan Tuhan. Saudara, riset, ada begitu banyak riset secara global dan juga riset daripada Paulus ya mengenai orang-orang yang akhirnya dikatakan kandas iman mereka, yang akhirnya meninggalkan kepercayaan mereka, yang akhirnya hidup menjadi suam-suam kuku, yang akhirnya mempertanyakan otoritas kitab suci, otoritas daripada Alkitab itu sendiri, karena fakta yang mereka menghadapi di lapangan, fakta yang mereka menghadapi sebagai orang-orang misi di lapangan, fakta sebagai orang-orang Kristen di lapangan, seperti gereja mula-mula ini. Tantangannya begitu banyak bagi mereka. Nah, karena itu Paulus mau bersurat kepada mereka untuk menguatkan iman-iman orang-orang ini. Saudara, beberapa lembaga misi di dunia, bahkan di Indonesia juga seperti para murid-murid rasul-rasul Paulus ini mengalami tindakan seperti ini. Even bahkan saya pernah bercerita dengan seorang istri misionari di mana akhirnya dikatakan di Indonesia, di mana suaminya harus akhirnya meninggalkan Kristus, meninggalkan iman kepercayaannya. Karena kehidupan mereka yang begitu banyak tantangannya, yang begitu banyak godaannya, yang dari internal maupun eksternal. Tetapi apapun itu alasannya, ini akan kita belajar mengenai Injil itu sendiri dan mengenai iman itu sendiri. Saya mau mengatakan bahwa mungkin mereka gagal fokus, mungkin mereka tidak melihat fokus yang benar, sehingga tidak memprioritaskan atau tidak menguatkan kepercayaannya kepada Injil itu sendiri. Tidak mau belajar dari setiap keadaan-keadaan yang mereka hadapin. Tidak mau menghitung berkat-berkat Tuhan yang mereka dapatkan dari Tuhan. Mereka menghitung kesulitan, mereka menghitung kesusahan-kesusahan, sehingga berfokus kepada kesusahan, berfokus kepada kesulitan, tidak berfokus kepada Injil itu sendiri, yang adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Allah membukakan kebenaran kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat bagaimana juga dengan murid-murid Paul daripada Rasul Paulus dikatakan. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Timotius ya, di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan. Paulus mengatakan gini, "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku." Ya, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, saudara lihat juga di 1 Timotius 1 ayat yang ke-9 dikatakan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-9, yang ke-19 sampai 20 dikatakan seperti ini. "Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya adalah Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat." Jadi ada beberapa orang-orang yang dimuridkan oleh Paulus sendiri, yang akhirnya meninggalkan dia, yang akhirnya dikatakan kandaslah iman mereka. Yang kita belajar tadi di sini, bagaimana Demas, bagaimana Hymenaeus dan Alexander, bagaimana teman-teman mereka yang lain. Kenapa iman mereka kandas? Karena mereka tidak tahan terhadap penganiayaan. Pada mulanya mereka radikal, mereka hebat, luar biasa mengikuti Rasul Paulus. Tapi karena Paulus keluar masuk mungkin di dalam penganiayaan dan dalam penjara, pada akhirnya di Roma mereka meninggalkan. Karena surat ini Paulus tulis kepada jemaat itu. Dikatakan bahwa sewaktu bahkan akan disidang, mereka meninggalkan Paulus. Mereka melupakan, mereka malah lari, saudara, meninggalkan Paulus seorang diri. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bagaimana Paulus akhirnya harus diadili. Padahal pemerintahan Roma pada saat itu cukup fair. Sehingga pada saat itu pemerintahan Roma mengadakan sesuatu yang namanya prima action. Apa itu prima action? Di mana seorang terdakwa, tersangka, boleh membawa saksi-saksinya. Ya,
Mungkin untuk membela dia, untuk menjadi saksi, untuk menguatkan kesaksiannya. Tapi pada kenyataannya murid-muridnya meninggalkan Rasul Paulus. Kenapa saudara? Mereka kehilangan iman mereka. Mereka kandas iman mereka. Mereka tidak tercantol benar-benar kepada namanya kebenaran Injil itu sendiri. Kepada firman Tuhan. Mungkin mereka suka mengikuti Paulus. Tapi mereka tidak tercantol dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu pokok anggur, yaitu Yesus. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita harus tercantol, terikat kepada pokok anggur supaya kita bisa bertumbuh kepada Yesus. Bukan karena seseorang. Atau bukan karena organisasi, bahkan gereja. Tapi saudara harus hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini pengalaman Rasul Paulus. Dan ini cukup banyak terjadi bagi orang-orang percaya. Yang akhirnya kandas, mereka mulai suam-suam kuku. Tidak lama boleh katakan murtad. Saya tidak sebenarnya sorry kata murtad. Tetapi lebih kasar lagi sebenarnya kalau perjanjian lama dikatakan mereka akhirnya berzina, bersundal secara rohani. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Kita belajar supaya iman kita dikuatkan. Kita belajar supaya kita bertumbuh. Kita belajar supaya kita bisa mengajar orang lain mengenai hidup dan kehidupan. Bagaimana mengikuti Yesus. Tidak selamanya memang enak. Sometimes Tuhan mengatakan, ikutlah aku, pikulah salib yang kupasang. Tidak semua janji-janji itu seperti kelihatannya manis. Pasti hasilnya baik, pasti hasilnya manis. Tapi dalam melalui prosesnya untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk iman kepercayaan kita, itu tidak mudah. Tetapi selalu akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau lihat bahwa siapakah Paulus itu sendiri? Paulus dikatakan tadi di Roma, dikatakan dia adalah seorang hamba Yesus Kristus. Dia mengalami panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Dari seorang penganiaya. Menjadi seorang yang radikal yang mengikuti Tuhan, yang membayar harganya. Dia mengalami dapat panggilan sebagai tugas kerasulan. Dan dia dikuduskan untuk memberitakan pemberitaan Injil. Paulus ini luar biasa saudara. Mungkin dia sedikit lebih karismatik daripada pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Karena dia banyak menulis surat. Ya. Itu pengalaman yang dihadapin. Tetapi tidak sedikit juga tantangan-tantangan yang dihadapin oleh Rasul Paulus. Bukan juga sedikit saudara. Jadi bukan hal yang baru yang murid-muridnya hadapin, yang dia belum pernah hadapin. Dan yang kita hadapin sekarang, semua sudah dihadapin oleh para rasul. Bahkan lebih sadis dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka kehilangan kepercayaan mereka? Kenapa mereka kehilangan iman mereka? Kenapa iman mereka kandas? Kenapa mereka menjadi suam-suam kuku? Roma 1 ayat 16 sampai 17 tadi berkata, ya. Paulus menegaskan bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya dia punya keyakinan yang kokoh, dia establish, dia berakar, dia tercantol yang saya katakan tadi. Dia menaruh full kepercayaannya kepada Yesus. Dia tidak bimbang hatinya, dia tidak mendua hati apapun keadaan, apapun situasi yang sedang dihadapi. Itu Rasul Paulus. Dia tanam itu di pikirannya, dia tanam itu, dia tulis di loh hatinya. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika saudara percaya, saudara mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena janjinya Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Memang pada pertamanya firman Tuhan berkata dia memilih bangsa Israel, bangsa Yahudi sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana dengan orang Yunani, yaitu gereja Tuhan? Kalau yang pertama Israel jasmani, itu sudah dikatakan secara fisikly itu. Bagaimana dengan sekarang itu gereja Tuhan? Itu kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Bangsa yang dipilih, dikuduskan oleh Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Itu saudara dan saya. Itulah mungkin golongan Yunani. Golongan-golongan orang kafir yang kata bangsa-bangsa Israel seperti ini. Dan kemudian Injil dan iman itu sendiri. Bahwa saya percaya bahwa Injil yang benar akan menghidupkan iman yang benar. Saudara tidak akan pernah menjadi tersesat. Perhatikan kembali bagaimana kehidupan kerohanian kita. Bagaimana Injil itu sendiri yang adalah kabar baik. Yang berbicara mengenai keselamatan kita itu sendiri. Ya. Juga mengenai penderitaan Yesus sampai kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya sampai di sorga. Itu cerita full daripada Injil. Jadi bukan hanya mau yang senang, yang enak. Tapi kalau kita bercerita mengenai Injil, itu kedatangan Tuhan Yesus, yaitu bagaimana kehidupannya, sengsaranya, kematiannya. Dia dikuburkan, dia mati, bangkit, disalibkan, naik ke sorga, saudara. Full. Karena itu dikatakan di Roma 1, kalau saudara di Roma 1 tadi,
Kalau kita belajar di Roma 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan tadi, ya. Kita mempunyai keyakinan yang kokoh, ya. Ya. Kita belajar ini bagaimana Tuhan, ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Ini luar biasa. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka telah menjadi sia-sia dan hati mereka telah menjadi bodoh dan menjadi gelap. Sebab mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka telah menjadi bodoh. Ya. Kenapa dikatakan seperti ini? Mereka mengenal Allah. Orang-orang ini mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia. Mereka mengenal Tuhan, tapi tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena selalu yang mereka melihat adalah perkara-perkara, kesengsaraan yang mereka alami. Tantangan-tantangan yang datang. Begitu menjadi pengikut Yesus pada zaman itu. Untuk menyebut nama Tuhan, tidak sembarang. Engkau siap menyebut nama Tuhan, berarti engkau siap mengalami aniaya. Dan mereka tidak tahan, saudara. Mereka mengenal Tuhan. Mungkin mereka baca kitab suci. Ingat tadi, tapi mereka tidak tercantol dalam kehidupan mereka. Siapa Kristus itu sendiri. Mungkin mereka fanatik kepada Paulus, tetapi tidak terikat kepada Yesus Kristus. Saudara, pikiran dan hati mereka menjadi bodoh dan sia-sia. Roma 1, 21, 22 tadi. Bentuk rohaninya dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara, kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang sementara. Dan Paulus mengingatkan kita, Alkitab mengajar kita untuk kita melihat kembali, untuk kita belajar dari masalah mereka. Ya. Karena itu dikatakan Paulus bersurat kepada orang-orang ini. Ya. Paulus berkeliling, menyurati, bahkan dia mengunjungi gereja-gereja di Asia dan gereja-gereja di mana rasul-rasul mendirikan gereja. Paulus berkeliling, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Paulus tidak mengandalkan teologinya yang kuat, yang hebat walaupun dia hebat. Tapi Paulus selalu datang dengan keyakinan akan Injil yang diberitakannya. Injil yang sudah mentransformasikan kehidupan dia. Bukan Injil yang hanya dia pelajari, tapi Injil yang menghasilkan transformasi dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa seperti itu. Jadi Paulus adalah saksi Yesus yang hidup. Karena itu dia berani. Bukan karena teologinya, tetapi karena Injil itu sendiri. Saudara, Paulus tidak mau comparing kehidupannya dengan kehidupan rasul-rasul yang lain. Ini dia katakan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Ya. Karena kita mengenal banyak para gereja mula-mula mereka mengatakan, "Oh, aku dari golongan Paulus." Yang mereka begitu fanatik dengan Paulus. Orang-orang yang fanatik dengan Apolos berkata, "Kami dari golongan Apolos." Orang-orang dari Kefas berkata dari Petrus, "Kami golongan Petrus." Saudara, terjadi pertentangan siapa yang lebih hebat daripada para rasul-rasul ini. Dan tidak ada satu lagi yang tidak mau kalah, dia berkata, "Tapi kami dari golongan Kristus." Nah saudara, terjadi perdebatan, terjadi siapa yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih hebat. Dan mereka kehilangan, ini siapa? Ini golongan orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang menyembah pada perjanjian lama Allah di Gerazim. Inilah golongan-golongan Samaria yang hanya percaya sampai hari ini bahwa dia hanya percaya kepada Kristus. Makanya orang Samaria hanya percaya tentang Taurat itu saja. Dia nggak percaya kepada kitab para nabi dan lain-lain. Ya, Mazmur, dia hanya percaya kepada Taurat. Dan dia percaya sampai hari ini hanya dia yang paling benar. Tapi golongan ini tinggal sedikit sekali jumlahnya. Tapi pada zaman gereja mula-mula mereka cukup menggoyangkan iman dan mengcomparing dengan golongan Paulus dengan Apolos dan Kefas. Paulus tidak mau seperti itu, saudara. Saya mau tutup dengan ayat kitab Esra. Esra 7 ayat 10. Kalau saudara lihat Alkitab saudara. Ini yang perlu kita pelajari. No matter apapun yang kita hadapi. Esra seorang ahli kitab. Dan diberikan izin pulang oleh Raja Artasasta untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ayat 10 dikatakan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan itu di antara orang Israel. Akhirnya Esra memilih. Dia bertekad untuk menaati firman Tuhan saja. Saudara dan saya harus bertekad untuk menaati firman Tuhan saja. Jangan comparing. Jangan uji khotbah pendeta satu dengan pendeta yang lain.
Tapi ujilah firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan tidak salah. Firman Tuhan tidak gagal. Sudah dikritik dengan kritik teks ribuan tahun lamanya. Terbukti itu benar. Jadi percayalah kepada firman Tuhan itu sendiri. Jangan tergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Allah. Ya, dikatakan bahwa dia bertekad meneliti Taurat Tuhan. Dan dia bertekad untuk mempelajari kitab Tuhan ini. Dan dia bertekad untuk mengajarkannya kepada orang lain. Saudara, saya percaya itulah kehidupan kita. Saya berdoa pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kehidupan saudara dan saya. Dan aku berdoa Tuhan, supaya Engkau membuat mata hati kami menjadi terang. Supaya kami mengerti rencanamu Bapa. Supaya kami masuk dalam kehendak-Mu. Tuhan, supaya kami mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ini. Bahwa Injil-Mu adalah kebenaran-Mu. Injil-Mu adalah ketetapan-Mu. Adalah firman-Mu. Injil-Mu tidak pernah salah. Dan biar kami hidup karena kebenaran-kebenaran ini. Supaya kami berbuah-buah dan bisa memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang percaya, setiap murid-murid Yesus. Ada pertumbuhan rohani yang kau alami dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan terima juga kesembuhan. Terima juga pertolongan Tuhan. Jika engkau hidup dalam masa-masa sulit saat ini, dalam kesengsaraan dan pergumulan hidupmu, Yesus memberkatimu. Hitunglah berkat yang kau dapat dari Tuhan, bukan masalah dan kesulitan. Di dalam namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai langit dan bumi. Surga adalah takhtamu, bumi adalah tumpuan kakimu. Aku berdoa dan bersujud dan memohonkan kepada Engkau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Terimalah berkat Tuhan ini dan bersukacitalah dalam pertumbuhan imanmu. Haleluya. Amin.